Bukti foto dan video Agenda 3, identifikasi manajemen kinerja di tempat kerja dan inovasi perbaikannya. Dalam kegiatan latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 23 Kabupaten Blora tahun 2022. Atas nama Yonata Alfa Suharyono Sarjana Teknik, Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berkesinambungan, melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja, di samping keterkaitannya dengan penciptaan budaya, di mana terjadi proses pembelajaran dan pengembangan organisasi atau individu. Adapun tahapan manajemen kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap prerequisite atau prasyarat. Yang kedua, tahap planning atau perencanaan. Yang ketiga, tahap supporting atau dukungan. Yang keempat, tahap review atau evaluasi. Dan yang kelima adalah tahap rewarding atau penghargaan. Yang pertama, tahap prerequisite atau prasyarat. Manajemen kinerja harus selaras dan searah dengan visi dan misi yang menjadi ruh atau semangat instansi di mana kinerja itu dilakukan. DPUPR Kabupaten Blora sebagai tempat saya bernaung bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Blora. Yang kedua, tahap planning, perencanaan. Manajemen kinerja perlu melakukan identifikasi perilaku kerja mulai dari dasar atau basic pengukuran kerja. Kemudian akan dilakukan arahan yang nyata atau konkret terhadap perilaku kerja. Apabila sudah mengetahui dasar pengukuran kerja, maka selanjutnya perlu perencanaan akan target yang dicapai, kapan waktu penyelesaiannya, serta bantuan apa saja yang diperlukan. Tahap yang ketiga atau supporting, dukungan. Manajemen kinerja harus mengutamakan pengaturan dukungan serta pengendalian atas jalannya proses agar berada pada jalur yang benar. Jalur yang benar maksudnya adalah berdasarkan prosedur dan proses kerja yang sesuai dengan aturan organisasi. Yang keempat, tahap review atau evaluasi. Manajemen kinerja melakukan evaluasi mendalam atas kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya guna menghasilkan nilai kinerja. Yang kelima, tahap rewarding atau penghargaan. Manajemen kinerja memerlukan adanya penghargaan setelah melalui evaluasi dan mendapatkan hasilnya, maka keputusan aksi baru bisa ditentukan. Tantangan global. Dengan perubahan lifestyle global masyarakat dunia, setiap lini gerak masyarakat tidak bisa lepas dari gawai atau gadget dan aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak hanya dijadikan sarana, gawai sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di era serba digital seperti saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam kinerja sehari-hari. Dan pada kegiatan Agenda 3 ini, akan dipaparkan identifikasi manajemen kinerja di tempat kerja dan inovasi berbasis digital sebagai cara alternatifnya. Demikian. Yang pertama, permasalahan berkaitan dengan tahap prasyarat. Belum optimalnya pemasangan banner mengenai ajakan, himbauan, ataupun peringatan tertentu terkesan hanya sebagai pajangan di sudut ruangan semata. Contoh, banner ajakan, himbauan di sudut ruangan. Inovasi atau pemecahan masalah. Memanfaatkan media jejaring sosial WhatsApp sebagai pengingat akan arti penting ajakan, himbauan, ataupun pengingat agar kinerja ASN semakin berintegritas. Sebagai contoh, banner digital yang selalu ada di setiap web instansi di Kabupaten Blora, yaitu Visi Kabupaten Blora tahun 2021 sampai dengan 2026, Sesarengan Bangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing.
Yang kedua, permasalahan berkaitan dengan tahap perencanaan. Jadwal rencana kegiatan masih konvensional berupa jadwal pada kertas yang mudah rusak ataupun hilang. Sebagai contoh, jadwal yang tertempel di dinding ruangan. Inovasi atau pemecahan masalah dalam tata kelola penjadwalan rencana kegiatan diarahkan dengan menggunakan Google Calendar, aplikasi digital yang dapat diatur kapan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pekerjaan dapat on track dan on time. Dalam gambar, membuat pengingat di Google Calendar. Yang ketiga, permasalahan berkaitan dengan tahap dukungan belum tertata dengan baik. Berkas atau dokumen pasca kegiatan konstruksi di bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Blora. Hal ini menyulitkan bagi yang bertugas untuk melacak dokumen tersebut. Dalam gambar, berkas yang belum tertata dengan baik. Inovasi atau pemecahan masalah memanfaatkan aplikasi Google Drive untuk pengarsipan berkas pasca konstruksi di bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Blora. Dalam gambar, contoh tampilan Google Drive. Nomor 4, permasalahan yang berkaitan dengan tahap dukungan. Sampel benda uji pasca pekerjaan konstruksi yang ada di bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Blora belum tertata dengan baik. Hal ini menyulitkan bagi yang bertugas untuk melacak sampel benda uji tersebut. Dalam gambar, benda uji tidak tertata dengan baik. Inovasi atau pemecahan masalah menggunakan aplikasi gudang online sehingga bisa mengetahui nomor rak dan lokasi dari barang sampel yang kita perlukan. Dalam gambar, contoh aplikasi gudang online. Yang kelima, permasalahan berkaitan dengan tahap dukungan. Segala pekerjaan di bidang kami masih belum bisa terbebas dari penggunaan kertas sebagai media cetak. Dalam gambar, dokumen perencanaan baik RAB, rencana anggaran biaya, DED, desain engineering detail, maupun KAK, kerangka acuan kerja yang masih menggunakan kertas. Inovasi atau pemecahan masalah, membangun budaya paperless, menggantikan budaya lama menjadi budaya digitalisasi, pemberkasan atau berkas digital berbasis penyimpanan data digital melalui Google Drive. Dalam gambar, semua dokumen tidak perlu dicetak, hanya berupa file digital saja. Yang keenam, permasalahan berkaitan dengan tahap dukungan. Penandatanganan berkas masih menggunakan cara konvensional. Di era pandemi COVID-19, seperti saat ini, hal tersebut menjadi salah satu media penyebaran virus COVID-19. Dalam gambar, lembar DED, Detail Engineering Design yang dibubuhi tanda tangan konvensional. Inovasi atau pemecahan masalah merubah tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan digital melalui aplikasi e-sign, DigiSign, dan lain-lain. Dalam gambar, contoh tanda tangan elektronik atau digital dengan menggunakan barcode. Yang ketujuh, permasalahan berkaitan dengan tahap penghargaan. Belum adanya form testimoni digital yang diisi oleh masyarakat penerima manfaat dari pelayanan yang bidang Bina Marga berikan. Nilai yang diperoleh tersebut bermanfaat untuk menambah semangat untuk melayani masyarakat. Dalam gambar adalah halaman Instagram dari dinas. Inovasi atau pemecahan masalah, pemanfaatan Google Form sebagai piranti digital untuk mengumpulkan data kepuasan warga penerima manfaat dari pelayanan kami. Dalam gambar, contoh form testimoni pada Google Form. Demikianlah video ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan support dari Anda semua. Demen becek, rukun, seger, waras. Terima kasih.